lima sholat yang akan mengalirkan pahala kepada orang tua itu masih sholat wajib. Apalagi qobliyah subuh dikerjakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setiap amal soleh yang dilakukan anak otomatis dengan sendirinya online mengalir kepada kedua orang tua. Ustaz, pabriknya sudah tutup. Bikin apa? Bukan bikin pabrik, coba cari anak didik. Jadilah guru. Jadi nggak harus anak biologis, tapi anak didik akan mengalirkan asbab pahala jariah. Dan yang ketiga di antara sifat wanita ahli surga, al-audu ila zawjiha, wanita rumahan, jarang keluyuran, sewenang di rumah, jarang arisan, jarang PKK, jarang rapat. Aisyah banyak ngeluh. Aisyah bisa menikahi. Pertama begini, dia berkeluarga itu murni karena ada kebermanfaatan untuk dirinya dan untuk agamanya. Ini yang nggak bagus itu kalau nggak ada niatan apa-apa, keluyuran, ngopi di luar, ngomong, kurangi. Insya Allah perempuan yang di rumah itu akan masuk surga. Yang keempat yang agak berat ini yang keempat ya. Tapi walaupun berat, insya Allah Aisyah akan mampu untuk mengamalkannya. Apa kata Rasulullah? Nabi mengatakan yang keempat, idza ghadiba az-zawju, kalau suami sedang marah, ja'at, dia mendatangi suami. Ketika sudah jadi suami kalau marah dia datangi suaminya. Ini ada hadis juga kaitannya dengan ini. Nomor 2 itu. Jadi kalau suami marah, maka apa? Dia mendatangi suami hatta tad'a yada fi yadi zawji, sampai meletakkan tangannya di tangan suami dan ucapkan kalimat la aduqu ghamda hatta tarda. Di antara salatnya seseorang yang tidak diterima pada hari Senin sama Kamis, amalan kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Pada hari Senin Kamis pula semua amal ibadah kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni. Terus siapa yang tidak diampuni? Ada 2. Pertama, ghairu musyrikin, orang yang berbuat syirik. Yang kedua, au musyahid, yaitu orang yang bermusuhan. Kita lihat yang bermusuhan nih kaitannya ya. Yang tidak diampuni dosa pada hari Senin sama Kamis, fayaghfaru likulli 'abdin mu'minin. Semua orang beriman dosanya diampuni illa 'abdan baina akhihi sya'na, kecuali seorang laki-laki ataupun seorang wanita yang antara dia dengan saudaranya sedang bermusuhan. Jadi kalau sedang bermusuhan di bulan Sya'ban, amal ibadah kita dilaporkan, dosa-dosanya diampuni. Senin Kamis amalan kita dilaporkan, dosa-dosanya tidak diampuni. Makanya bagi orang beriman, bermusuhan cukup maksimal berapa hari? 3 hari. Ini pasti Senin, Selasa, Rabu, Kamis musuhan. Selasa, Rabu musuhan, Kamis baikan. Jumat, Sabtu, Minggu musuhan lagi, Senin baikan. Kan setiap Senin sama Kamis itu kan diampuni dosanya. Ini makanya nggak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian apa? Ini kemudian apa terus kalau orang yang bermusuhan? Allah berfirman, utruku, tinggalkan mereka malaikat. Hadani hatta yafi'a, biarkan dia dosa-dosanya malaikat raqib, malaikat atid, dosa-dosanya hambaku jangan kamu hapus. Biarkan dia hatta yafi'a, sampai nanti dia berdamai. Kemudian di antara itu, ini nomor 2, imra'atun batat wa zawla jasahidun, seorang istri yang tidur sementara suaminya marah, maka sholatnya istri tidak terangkat. Makanya kalau suami marah jangan ditinggal tidur. Hadis nanti sama dosa. Kalau suami marah jangan tinggal tidur, karena sholatnya jenengan Senin sama Kamis itu dilaporkan nggak diterima, dosa-dosanya juga nggak diampuni. Kenapa kok sholat? Karena sholat itu tolak ukur ibadah yang lain. Kalau sholatnya nggak diterima, maka ibadah yang lain juga nggak diterima. Karena tolak ukurnya di sholat, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, tilawahnya itu nggak diterima. Kuncinya di sholat. Terus ya apa caranya? Itu tadi, kalau suami sedang marah, jangan tinggal tidur, datangi suami.
ucapkan kalimat, pegang tangan suami, ucapkan kalimat dari Nabi, Mas, la adhuqu khamda Aku hatta tidak bisa tarda. tidur kalau Itu tidak dahsyat ada. banget kalimat ini. La adhuqu khamda hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mataku kecuali atas ridho. Insya Allah Aisyah bisa begitu. Amin. Di kota Makkah, dan kenapa berbahasa Arab? Kenapa kok nggak turun di Malang? Kenapa turun di Mekah dan berbahasa Arab? Karena mukhatab Al-Quran itu yang dijadikan sasaran pelajarannya itu kepada siapa cara khusus? Orang Arab, Ummul Qura ini. Litundira Ummul Qura, untuk ngasih peringatan kepada penduduk kota Makkah. Kenapa kok kota Makkah? Makanya di dalam surah Yasin Allah gambarkan. Kenapa kok kota Makkah? Di surah Yasin ayat yang ke-6 Allah berfirman. Apa kata Allah ayat yang ke-6? Lupa. Yasin ayat ke-6. Litundira qauman artinya apa? Liman dira qauma, Al-Quran berfungsi kan tanzilan aziz, tanzil turun itu. Siapa yang menurunkan? Al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha penyayang. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Apa fungsinya Al-Quran? Litundira qauma, untuk memberikan satu peringatan. Qauman, pada satu kaum. Satu kaum tak yang aslinya diperingatkan. Kenapa kaum ini ma'undira aba'uhum, yang kakek nenek moyang mereka tidak ngasih peringatan, fahum mukhafidun, sehingga mereka menjadi kaum yang lalai. Makanya gambarannya begini. Nabi Muhammad itu jarak dengan Nabi Ibrahim di kota Makkah. Kalau nanti ada yang tanya, Ibu, Nabi Muhammad itu kan diangkat jadi Nabi umur 40. Dia tadi guru TK, mungkin ditanya sama muridnya. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi umur 40. Terus agama Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, agama nopo? Kalau lihat surah Duha kan katanya Pak, bahwa wajadaka dhalan, aku mendapati Muhammad dhalan tersesat, fahada, kemudian engkau dikasih petunjuk. Ya, agama Nabi Muhammad itu TK nih, kan pertanyaannya TK. Masuk Nabi Muhammad bawa Islam sebelum jadi Nabi. Nasrani. Masuk Nasrani, berarti Nabi Muhammad sesat. Nasrani itu tidak berlaku di kota Mekah. Kenapa? Karena perbedaan Nabi sama Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu Allah berikan 5 keistimewaan yang hanya diberikan pada Nabi dan tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Salah satunya apa? Nomor 5 itu. Aku, kata Nabi Muhammad, diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, sedangkan Nabi yang lain diutus untuk kaumnya. Jadi Nasrani itu nggak sampai ke kota Mekah. Kenapa? Karena beda kaum, beda bahasa juga. Nabi Isa dengan kitab Injilnya itu hanya berlaku di kaumnya saja. Sedangkan kalau kota Mekah itu beda kaum dan juga beda bahasa. Terus apa agama Nabi Muhammad? Jawabannya simpel. Agama Nabi Muhammad itu agama millat Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Kan yang berlaku di kota Makkah memang millat Ibrahim. Nabi Ibrahim membawa agama di kota Makkah, dilanjutkan sama Nabi Ismail. Wafidun, dari Nabi Ismail ini sampai ke Nabi Muhammad itu nggak ada nabi lagi, Bu. Karena tidak ada nabi, maka lama-kelamaan ajaran millat Ibrahim kemudian apa? Wafid. Mereka lalai, akhirnya lama-kelamaan ajarannya mulai hilang. Makanya litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, sehingga mereka menjadi orang yang lalai. Bentuk lalainya disebut dengan apa? Jahiliyah. Makanya Nabi Muhammad turun dengan membawa Al-Quran
Ya fungsinya ini litundira ummal qura, ngasih peringatan kepada penduduk kota Makkah. Dan hadis itu dhaif. Jangan sampai guru TK ngajarin rumah. TK apa? TK ngajari dosa jariah. Jadi ini yang benar hadisnya. Baca Imam Tirmidzi sampai domanya apa? Allah itu punya hak untuk membebaskan hambanya dari api neraka, dan itu terjadi kulla lailatin selama datangnya bulan Ramadan setiap malam. Karena saking indahnya keistimewaan Ramadan tadi, syaitan para pemimpinnya dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini ada seruan. Makanya yang menyeru ini apa? Yang dengar seruan ini yang kemudian mengamalkan. Jadi kan dengar seruan ini. Wa yunadi munadi, dan terdengar seruan, berserulah seorang penyeru. Ini yang berseru siapa? PDA. Yang benar memahami apa seruan ini PDA. Kenapa? Ya baghil khair, wahai para pencinta kebaikan, akhir terima kebaikan Ramadan ini. Maka PDA memberikan fasilitas untuk menggapai kebaikan dengan adanya apa? Perintah kajian duha. PCA menyeru kepada siapa? PCA kepada PCA. PCA menyeru kepada siapa? Itu akhirnya kemudian semua bisa menerima kebaikan ini. Ini maksimal totalitas. Kalau jenengan tidak punya persiapan, hanya bertahan 2-3 hari Ramadan ini, hari yang keempat aktivitas sebagaimana biasanya di luar Ramadan. Tapi bagi orang Aisyah insyaallah 30 hari insyaallah istiqamah. Target menghadapkan Quran 5 kali insyaallah akan tercapai. Ajak 5 sih, berapa? 10 juz ya. Ada berapa? Aisyah PCA pelajar ini hatam Qurannya target berapa? 3. Kita pasang aja 3 kali hatam ya Rabb, mudahkan ya Allah. Nah, tinggal sekarang apa strateginya? Nanti kajian terakhir kemudian ditanya, kajian terakhir ini hari apa? Maksudnya berapa hari kajian? 15. Oh berarti sudah hafal berapa? Hatam berapa kali kalau 15? Sudah 1,5. Nanti yang sampaikan siapa yang sudah hatam 1,5 dikasih apa? Wah itu bagus. Ya untuk memotivasi. Tapi jangan nunggu apanya? Parselnya. Kenapa? Takut hapus marah 1,5. Marah tiba isinya apa? Hanya doa. Semoga bisa menghatamnya. Mereka orang-orang yang para pencinta kebaikan. Apa kata Allah? Ambil terima Ramadan ini, sambut Ramadan dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Seruan yang kedua, wa ya baghiyasyarr, wahai para pelaku kemaksiatan, wahai orang-orang yang senang rasan-rasan, abshir, berhenti, jangan ngerasa. Wahai yang senang grundeng, berhenti. Nunggu selesai Ramadan. Nah, baru nanti apa semua undang-undang jenengan tumpahkan di saat ada apa halal bihalal yang PDA ceritalah di situ. Makanya kalau ngisi halal bihalal mesti berat khotibnya atau yang ngisi. Kenapa? Gak ada yang dengar dia. Kalimat melihat bulan ini batasannya apa? Gak batasannya apa? Berpuasalah kalian ketika satu RT melihat bulan. Apakah batasan ke RT? Kecamatan? Atau hanya negara? Maka disitulah kemudian Muhammadiyah menggunakan pakai kalender sengaba. Kalau sudah ada yang melihat, kok sekarang informasinya cuma baru. Maka apa? Berlaku untuk tempat ya. Nah, jelas itu kenapa Pak pakai kalender. Lalu terus yang benar yang mana? Yang nunggu hari kiamat nanti. Toh kan di hari kiamat amalan kita nanti dah baik. Ditampakkan, diperlihatkan kita loh. Mesti Pak kita 2002 dosa disempurna pemerintah. Usaha tidak. Apakah dapat dosa? Enggak. Ranah ijtihadiyah itu benar dapat 2 pahala, 1 salah dapat 1.
Sengkak bener itu sengkak poso. Sedang tidak usah bingung, jangan sampai ada sakit hati. Belajar untuk saling memaafkan di bulan Ramadan, momentum untuk membuka hati agar insya Allah hati kita menjadi bersih. Jangan hasad, jangan iri. Siap? Aisyah sesama guru di kantor yang sama, tidak usah hasad, tidak usah iri. Ada kayak begini. Nah, aku sudah disiap, tapi kok ibu duluan dapat sertifikasi. Sudah nggak usah iri. Saya dulu belajar sedikit tidak iri, akhirnya keluar juga pada akhirnya. Kenapa? Ya bukan bulan masalah itu. Ada begini, saya guru agama di salah satu sekolah di SD. Guru agama itu kan urgen juga ininya kan, apanya itu manfaatnya itu. Sholat yang urusan guru agama, jamaah urusan guru agama, zikir habis sholat ya sing mimpin guru agama, anak tengkar disuruh nasihati guru agama, orang tuanya anaknya nuakal dipanggil sendiri nasihatin orang tuanya. Tapi ketika waktu pembagian rapot yang dapat hadiah hanya wali kelas.